Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini merupakan bagian ketujuh pada materi membangun aplikasi database perpustakaan menggunakan Python GUI dan MySQL. Pada video sebelumnya kita sudah menambahkan POM data pengguna ya atau data user pada aplikasi yang dibangun. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membangun atau menambahkan POM data anggota ya pada aplikasi database perpustakaan tersebut. Nah, jadi di sini nanti POM data anggota ini berfungsi untuk mengelola data anggota ya, anggota dari perpustakaan. Ya, jadi fiturnya nanti ada tambah data atau simpan data, ubah data, hapus data, dan pencarian data anggota. Oke, langsung saja tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu merancang GUI atau antarmuka dari POM data anggota. Oke, langsung saja kita buat POM-nya ya menggunakan Qt Designer. Oke, kita hapus menu barnya. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan di lokasi yang sama ya dengan rancangan POM sebelumnya. Kita simpan dengan nama POM anggota. Oke. Kemudian kita ubah ukuran POM ya melalui properti geometrinya dengan ukuran lebar yaitu kita ubah geometrinya dengan ukuran lebar 863, kemudian tinggi di height-nya itu 502 ya, 502. Oke, ini dia ukuran dari POM anggota, kemudian kita simpan. Langkah selanjutnya itu kita tambahkan sebuah widget label sebagai header dari POM anggota. Kita tambahkan widget label. Oke. Kita ubah ukurannya, lebarnya ya. Untuk tingginya kita pakai 51 sesuai dengan tinggi dari header POM sebelumnya. Oke, kita atur posisinya. Selanjutnya kita ubah teksnya ya menjadi POM bukan POM tapi data anggota. Oke, kita ubah properti font dari widget label ini. Oke, fontnya kita ubah font size-nya menjadi 16 dan kita pakai bold ya. Selanjutnya kita atur raratannya ya, properti alignment-nya. Oke, kita atur posisi atau text alignment-nya. Jadi properti alignment-nya untuk horizontal itu kita ubah menjadi align center ya supaya rata tengah. Selanjutnya kita ubah properti style sheet-nya ya, warnanya. Kita ubah warna latarnya ya. Warna latarnya kita ubah menjadi ini ya, kita kemarin menggunakan warna ini, kemudian teksnya putih. Kemarin kita gunakan warna kita lihat POM sebelumnya ya. Kita lihat POM user. Oke, warna ungu ya. Kita ubah backgroundnya ya, warna latarnya. Kita sesuaikan dengan warna latar sebelumnya. Oke, ini dia. Jadi ini dia warnanya. Sama enggak nih? Atau kita copy saja. Kita lihat ini.
Ini warnanya yang coba yang ini ya. Oke, sama. Oke, sama warnanya ya. Sudah. Oke, itu warnanya. Untuk warna backgroundnya teman-teman bisa atur sendiri sesuai keinginannya. Tapi di sini saya samakan dengan warna background sebelumnya ya. Oke, sudah kita tambahkan header dari form. Selanjutnya kita tambahkan sebuah widget group box ya. Oke, widget group box. Kita tambahkan widget group box. Kemudian kita ubah ukurannya ya menjadi 321 untuk tingginya. Kita ubah ukuran dari group box ini melalui properti geometrinya ya. Di sini untuk lebarnya itu 321. Kemudian untuk tingginya yaitu 401. Oke. Oke, itu ya. Oke, kemudian kita ubah ini ya judul dari widget group box ini dengan cara klik kanan change title ya, atau kita bisa melalui properti ininya, titelnya di sini. Oke. Di sini form anggota ya. Oke, itu dia. Selanjutnya ini dia, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut membuat formnya, kita lihat dulu deskripsi tabel anggotanya ya. Sini 2, 4, 6, 8. Jadi ada 8 ini ya kolom. Jadi kita tambahkan di sini, kita tambahkan 8 buah widget label terlebih dahulu sebagai keterangan dari formnya. Kita tambahkan 8 widget label ya. Tuh. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kolomnya ya. Jadi ada ID anggota, nama depan, nama tengah, nama belakang, jenis kelamin, telepon, alamat, dan email ya. Oke, kita ubah teksnya sesuai dengan judul kolomnya di sini. Di sini ID anggota. Oke, kita sesuaikan lebarnya. Kemudian ini ada nama depan, nama belakang, sorry ini nama tengah. Ini nama belakang. Kemudian ada alamat ya. Oke, kita lihat ini jenis kelamin, telepon, ya. Kemudian alamat dan email.
Oke, ini kita ubah ininya ya, kita ubah ukuran dari widget label ini, font-nya kita atur ukuran hurufnya. Kita atur ukurannya melalui properti font ya. Font size-nya kita atur 10. Oke, baru kita atur tata letaknya ya. Kita atur di sini supaya proporsional ya. Supaya proporsional dan tampilannya enak dilihat ya. Oke, kita tambahkan selanjutnya kita tambahkan dulu satu buah widget line edit ya untuk ininya ID anggotanya. Oke, ini kita atur dulu ukurannya ya. Kita ubah size-nya, font size-nya itu kita ubah jadi 10 ya. Kemudian untuk tingginya itu 31 ya. Kita ubah properti ininya 31. Oke. Kemudian untuk lebarnya itu 111 ya. Nah, ini kita atur posisinya. Oke, kemudian kita atur. Oke, sudah. Kemudian kita copy. Nah, ini untuk nama depannya. Oke, kita ubah lebarnya untuk nama depan itu untuk teks selain ID anggota itu untuk kotak teksnya itu kita ubah menjadi 221 ya lebarnya. Sorry terlalu panjang ini. 201 ya, bukan 221. Kita sesuaikan ininya ukurannya. Oke, ini kita atur ininya dulu. Ya, posisinya sudah. Selanjutnya kita copy untuk nama tengah. Ya, kita tambahkan kotak teks untuk nama tengah. Oke. Kita tambahkan untuk nama belakang.
Kita atur posisi widget labelnya ya, keterangan untuk setiap kotaknya ya. Ya, untuk jenis kelamin kita tambahkan widget combo box ya. Kita tidak gunakan widget line edit di sini, melainkan kita gunakan combo box. Oke. Kita gunakan widget combo box dengan ukuran lebar yang sama ya. Kemudian tingginya juga kita ubah supaya sama menjadi 31. Oke. Nah, kita atur posisinya ya. Sini kita copy widget line edit untuk ke telepon ya. Oke, kita atur posisi labelnya supaya proporsional. Kemudian kita copy lagi. Oke, ini dia rancangan formnya ya. Ini untuk form anggotanya kita sudah tambahkan widget label, line edit, dan combo box ya. Untuk selanjutnya kita ubah propertinya ya. Di sini properti untuk ID-nya, kita properti object name-nya ya, sorry. Di sini kita ubah object name-nya ya, properti object name-nya atau ID-nya ya untuk keperluan coding nanti. Sini kita ubah object name-nya menjadi edit ID anggota. Kemudian ini edit nama depan. Di sini kita ID saja ya supaya tidak terlalu panjang. Jadi ini edit ID namanya. Edit nama depan, ini edit nama tengah. Kemudian ini edit nama belakang. Ini kita tambahkan dulu itemnya ya sebelum merubah properti object name-nya. Di sini kita tambahkan item dari combo box-nya ya supaya nanti ada dipilih laki-laki dan perempuan. Oke, di sini kita tambahkan pertama itu kosong. Kemudian di sini laki. Kemudian kita tambahkan lagi satu itu perempuan. Oke, kemudian kita ubah properti object name-nya ya, change object name. Kita kasih nama CMB jenis kelamin. Kemudian ini kita ubah object name-nya menjadi edit telepon ya, TLP. Kemudian untuk alamat kita ubah object name-nya menjadi edit alamat. Dan yang terakhir email ya, widget line edit untuk email kita ubah menjadi edit email. Kita save. Selanjutnya kita tambahkan tiga buah widget button ya, push button untuk tombolnya. Oke, kita tambahkan. Sini ukurannya itu 71 kali 31 ya, 71 untuk lebarnya, 31 ininya tingginya. Kemudian kita ubah ininya menjadi simpan. Kita copy.
kemudian di sini kita harus lebarin lagi satu ini. Oke, kita sesuaikan ya supaya tampilannya proporsional ya, enak dilihat. Oke, kita ubah teksnya. Ini jadi ubah. Kemudian ini jadi hapus. Oke, selanjutnya kita tambahkan icon ya, icon untuk setiap tombol ini melalui properti icon. Sini kita tambahkan icon untuk tombol simpan dulu. Oke, choose filenya. Ya, kita tambahkan add ya nama filenya, kemudian ini update, kemudian ini hapus, namanya delete ya. Oke, itu dia tampilannya. Kita ini ya, kita taruh agak bawah dikit. Oke, kita turunin dikit ya ini posisinya. Kita blok semuanya dulu. Oke, biar tidak terlalu atas. Dan ini kita turunkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita simpan ya. Kita simpan. Nah, setelah itu kita tambahkan sebuah ini ya, widget label ya, label. Di sini untuk pencariannya ya, di sini kita tambahkan widget label. Kita copy saja ya widget label, line edit dan tombol ya. Kita copy di sini dulu. Oke, di sini. Oke, ini untuk pencarian ya. Jadi sini tambahkan tombol ya di sini. Oke, ini kita teksnya kita hapus, kita ganti ikonnya ya, teksnya kosong, kita ganti ikonnya. Di sini ikonnya itu ikon pencarian ya, search di sini. Nah, ini nanti untuk melakukan pencarian data. Oke, sudah. Kita tambah ini labelnya ID atau nama anggota, kemudian ini widget line editnya. Oke, kita ubah objek name-nya ya menjadi edit kata kunci. Oke, edit kata kunci. Kemudian ini kita ubah objek name-nya menjadi btn cari. Oke, kita simpan. Sorry, di sini kita belum simpan ya. Ini udah diubah ya. Oh, belum. Di sini kita belum melakukan perubahan objek name dari widget button ya, push button-nya. Untuk tombol simpan, ubah dan hapus, kita ubah dulu properti objek name-nya menjadi btn simpan. Kemudian ini btn button ya, ubah, dan ini btn hapus. Untuk yang ini tadi kita btn cari ya.
Oke, kita simpan. Setelah itu kita tambahkan sebuah widget tabel ya, widget table widget ya di sini. Ini kita tambahkan, kita ubah ininya ya, ukurannya supaya proporsional. Ini kita ubah. Oke, ini dia. Jadi ukurannya itu kita bisa lihat di geometrinya, properti geometrinya itu 501 kali 201 ya. Selanjutnya kita tambahkan itemnya ya dengan kolom-kolom pada tabelnya dengan cara klik kanan edit item. Kita tambahkan sesuai dengan ininya ya, kolom pada tabelnya. ID. Oke, ini nama. Sorry. Oke, sudah kita tambahkan. Ada yang ini ya. Ada yang jenis kelamin. Ini alamat. ID anggota, nama depan, nama tengah, nama belakang, jenis kelamin, alamat, telepon. Ini bisa kita atur posisinya. Telepon, alamat, email ya. Oke, kita save. Oke, sudah. Ini dia rancangan dari form data anggotanya ya. Kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita udah tambahkan item untuk tabel ya, item atau kolomnya. Sekarang kita ubah properti object name-nya ya. Jadi TBL data anggota ya. Jadi penamaan objek name-nya ini harus mudah diingat dan sesuai dengan ininya ya, fungsi dari widgetnya ya, supaya mudah diingat dan gampang kita eh, ini ya kodekan nanti. Jadi mudah diingat pas pengkodean. Oke, setelah merancang form antarmuka untuk form data anggota, selanjutnya kita buat file ya, kelas untuk menjalankan file GUI-nya. Oke, kita buat kelas. Oke, kita simpan dengan nama yang sama ya, dengan ininya. Kita simpan dengan nama anggota ya, anggota. Jadi nama filenya itu anggota.py ya. Itu dia nama anggota, nama ininya ya, nama apa namanya, filenya. Selanjutnya kita import ini ya, modul-modul atau pustaka yang dibutuhkan untuk menjalankan formnya ya. Di sini kita import beberapa kelas ya.
Oke, ini dia pustaka-pustaka yang dibutuhkan. Selanjutnya kita definisikan kelas dengan nama anggota ya, sesuai nama filenya dengan kelas basisnya itu key main windows. Selanjutnya kita definisikan ininya ya, konstruktor dari kelasnya. Untuk kita panggil file apa namanya, UI-nya ya, file rancangannya, rancangan antarmukanya maksud saya. Kita ini ya, ini pemanggilan file UI-nya ya, kita tentukan judul POM-nya ya. Oke, kita lihat ini ya, kita lihat logonya sama dengan ini ya. Titelnya sama dengan POM sebelumnya. Jadi oke. Nah, ini dia untuk pendefinisian konstruktor kelasnya ya. Sekarang kita coba jalankan dulu ya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelum kita menambahkan kode programnya. Kita uji dulu apakah sejauh ini sudah bisa dipanggil atau tidak ininya ya, dijalankan atau tidak GUI-nya. Oke, kita simpan, kita jalankan ya. Oke, ini salah ya, salah pengetikan. Sorry, di sini konektor ya, R-nya double. Oke, berhasil ya. Jadi ini tampilan dari POM data anggota ketika dijalankan pertama kali. Oke, jadi sejauh ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita tambahkan kode program, kita tambahkan fitur untuk menampilkan data anggota di sini dan melakukan penyimpanan data ya. Oke, kita tambahkan kode programnya. Di sini kita definisikan dulu untuk ini ya, untuk apa namanya, menampilkan pesan ya. Namanya tampil pesan ya.
Oke, selanjutnya kita tampilkan ini ya, apa namanya, kita definisikan fungsi untuk menampilkan jendela ini ya, konfirmasi. Namanya ini ya, tampil jendela konfirmasi nama fungsinya. Oke, selanjutnya kita definisikan fungsi untuk menampilkan data anggota ya di tabel ya.
Oke, datanya apa namanya, data yang sudah di-fetch itu disimpan dalam variabel ya. Oke, ini kita tutup koneksinya. Ini baris, ini kolomnya ya. Jadi ini kita tampilkan baris untuk kolom apa nah, data untuk kolom ke 0, baris ke 0-nya. Kemudian kita copy saja. Ini untuk kolom kedua ya. Satu, sorry, kolom ke 1. Indeksnya 1 ya, kolom kedua 1. Oke. Jadi ada 8, seperti yang kita ketahui ada 8 kolom ya untuk apa namanya, data anggota. Jadi ini kita 8 ya. Kita copy saja supaya cepat. Jadi ini 2, ini kolom ketiga ya, indeksnya 2. Ini 3 untuk kolom keempat, jadi indeksnya 3. Kolom kelima dengan indeks 4, kolom ke-6, kolom ke-7, kolom ke-8 ya. Kemudian ini kiriman untuk barisnya. Itu ya, jadi supaya semua baris tampil ya. Untuk menampilkan data per kolomnya, dari kolom 1 sampai 8. Oke, sesuai ya, kita simpan. Nah, sekarang kita uji coba ya, apakah fungsi tampil data anggota ini sudah berhasil atau tidak. Nah, kita tampilkan. Jadi, kita tampilkan data anggotanya ketika POM pertama kali dijalankan ya. Jadi, kita panggil di konstruktornya di sini. Oke. Kita simpan. Nah, sekarang kita running ya untuk melihat hasilnya. Oke, tidak ada error, artinya tidak terjadi kesalahan ya. Oke, sekarang kita tambahkan fitur tambah data anggota ya. Kemudian kita tampilkan di sini. Jadi kita tambahkan fitur tambah data anggota di mana data akan tersimpan ya ke dalam database ketika tombol ini ditekan ya, tombol simpan. Oke, langsung saja kita definisikan fungsi ya. Fungsi untuk melakukan proses penyimpanan atau penambahan data anggota ya.
Oke, kita lakukan validasi dulu ya supaya data sebelum kita simpan ke database, kita cek apakah ada data yang kosong atau tidak ya. Jadi penyimpanan dilakukan ketika data diisi lengkap ya. Jadi data yang wajib itu ID, nama depan ya, kemudian jenis kelamin, telepon, alamat, dan email ya. Itu wajib diisi ya. Kalau kosong itu tampil pesan ya. Sekarang kita coba ya sebelum kita lanjut menambahkan kode programnya, kita uji coba dulu fungsi simpan data sampai sini. Dengan kita tambahkan event klik ya untuk tombol simpan ya. Ini ya, ini ininya, event kliknya ya. Oke, kita hubungkan dengan fungsi simpan data anggota ya, event kliknya. Oke, kita simpan, kita tes ya. Sekarang kita tekan tombol tombol simpan ketika ini ya, pom anggotanya, pomnya kosong. Oke, tampil pesan data tidak lengkap, silahkan lengkapi data terlebih dahulu. Artinya ini sudah berhasil ya. Selanjutnya baru kita ini ya, kita simpan ya, kita simpan ke dalam database. Jadi kita tambahkan kode untuk menyimpan data. Oke, di sini kita tambahkan kode di dalam fungsi simpan data di sini. Oke, kita buat koneksi dulu ya. Oke, kita lihat di deskripsi tabelnya, jenis kamu telepon, alamat, email ya, benar. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini dia. Oke, ini dia perintah untuk ini ya, menyimpan datanya ya. Selanjutnya di sini kita tampilkan ini ya datanya ya. Oke, kita uji coba ya. Sekarang ini dia ininya. Oke, ini dia fungsi dari simpan data anggota. Sekarang kita ini ya run aplikasinya, run formnya untuk melihat ini ya. Sekali lagi kita uji misalnya ini ID-nya itu A001 ya, anggota ya, atau Lombok Perpustakaan ALP 0001. Mari kita uji coba ini Diva. Oke, S L ya. Oke, jenis kelamin perempuan, nomor telepon. Coba kita kosongkan, kita simpan. Data tidak lengkap ya, isi kembali. Jadi kita ganti, kita lengkapi ini 0812345679 ya. Alamatnya Lombok. Emailnya adiva09@gmail.com. Kita simpan. Oke, data telah tersimpan dan tampil di sini ya. Oke, data berhasil ditampilkan. Namun di sini seharusnya ketika kita berhasil menyimpan data, maka ini dikosongkan ya, kosong. Oke, kita lakukan dengan mendefinisikan fungsi hapus teks ya. Kita definisikan fungsi hapus teks di atas sini ya, di atas fungsi simpan atau di atas ini ya, di atas fungsi tampil data anggota.
Oke, ini dia untuk menghapus teks ya pada POM ketika operasi berhasil dilakukan. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini setelah berhasil menyimpan data, ini dihapus teksnya ya. Kita panggil di sini fungsi hapus teksnya ya. Oke, kita simpan, kita uji coba. Oke, uji coba kita ini ya, kita masukkan anggota baru. Oke, jenis kelamin laki-laki 087 sembarang ya. Ini kita simpan. Data berhasil dan berhasil terhapus ya. Oke, teman-teman, jadi fitur eh, tampil data dan simpan data pada POM data anggota sudah kita tambahkan. Nah, jadi di sini sekian video untuk kesempatan kali ini. Untuk fitur-fitur selanjutnya kita akan tambahkan pada video tutorial sebelumnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya supaya mengingatkan teman-teman untuk video terbaru kami. Jadi apabila ada pertanyaan terkait materi ini yang masih belum jelas, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar dan akan dijawab dengan segera ya. Kami usahakan untuk jawab segera supaya memberikan pemahaman pada teman-teman sekalian. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Bye-bye.